Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Rapi banget. Oke, Ibu masuk lagi. Kita akan mulai pembelajaran. Tapi sebelumnya mungkin bisa dipimpin untuk berdoa dulu, Zahra. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu untuk kehadiran hari ini. Oke, Adeline, Alma, Amel. Oke. Berarti ada beberapa orang yang izin. Ada 2 ya? Oh 3, sorry. Sama Apip. Oke, gimana kabarnya kalian? Gimana? Apakah sudah belajar semalam untuk mempersiapkan hari ini? Istirahatnya cukup? Bener. Zahra, kenapa Zahra? Kok kelihatannya Zahra mukanya pucat? Belum makan siang. Oh, sebentar lagi. Ya, setelah pelajaran Ibu kalian bisa istirahat untuk makan siang. Oke. Bawa bukunya? Minggu sebelumnya di pertemuan yang kemarin sudah Ibu sampaikan kira-kira apa yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya atau di pertemuan hari ini, ya kan ya? Kita akan membahas terkait bentuk-bentuk antar komponen ekosistem dalam bentuk interaksinya. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang Ibu harap kalian bisa capai di akhir pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi antar komponen ekosistem dengan baik, dan kalian dapat memecahkan masalah melalui video. Nanti akan Ibu tampilkan videonya terkait dampak-dampak apa yang terjadi akibat dari perubahan bentuk interaksi antar makhluk hidup pada lingkungannya terkait dalam keseimbangan ekosistem, ya. Oke. Di sini ada pertanyaan. Kenapa Ibnu? Kok Ibnu ketawa? Hah? Oh, sebelumnya coba cek untuk kerapihan pakaiannya. Yang masih pakai topi, topinya bisa dilepas. Oke, terus kenapa kok nggak ada yang pakai tanda? Oke, nah di sini ada pertanyaan yang akan Ibu berikan ke kalian. Mengapa terjadi yang namanya bentuk interaksi di antara komponen penyusun dari ekosistem? Apa, Zahra? Oke, agar dapat berkembang biak. Tujuan dari berkembang biak apa sih, Zahra? Menambah keturunan, ya kan? Biar generasinya tidak habis di satu generasi saja ya. Oke. Apakah setiap interaksi antar komponen biotik dalam suatu ekosistem itu selalu menguntungkan? Ibu mau tanya dulu sama Brian. Brian, apa sih biotik itu, Brian? Benda yang hidup. Oke. Bener nggak sih jawabannya? Benda yang hidup. Komponen yang hidup, ya. Yaitu contohnya adalah makhluk hidup. Jadi, apakah setiap interaksi antar komponen makhluk hidup itu dalam suatu ekosistem sifatnya selalu menguntungkan? Tidak. Oke.
contohnya mungkin ada yang bisa memberikan? Ladybird sama pohon. Apa? Ladybird sama pohon. Ladybird sama pohon. Apa yang di sini yang sifatnya tidak menguntungkan itu dari siapa? Pohon. Pohonnya. Kenapa? Karena ladybird kan makan daun pohon yang Mm-mm. daun pohonnya tuh berlubang-lubang jadinya jelek. Oke, jadinya membuat tanamannya itu menjadi tidak Kurang bagus. tidak enak untuk dilihat ya. Oke, selain itu apa? Ulat. Kenapa ulat? Merusak tanaman. Merusak tanaman. Oke, itu hubungannya berarti nggak bagus. Iya, oke. Mungkin ada yang suka kalau malam-malam tuh suka digangguin sama nyamuk ya kan ya. Dia bising kan kalau terbang di dekat telinga kan ya. Terus kalau misalkan dia nempel di kulit tuh sakit ya rasanya ya kan. Gimana sakitnya Mela? Gatel, Bu. Oh gatel, oke. Ya itu adalah bukti bahwa tidak semua interaksi antar komponen biotik itu selalu menguntungkan ya. Mungkin ada juga salah satu contoh interaksi antar sesama manusia juga kan terkadang nggak semuanya mengenakan kan ya. Oke. Ini video yang akan Ibu tampilkan yang tadi sudah Ibu beritahu di bagian tujuan pembelajaran ya. Ini berkaitan dengan orangutan. Orangutan. Awasi perburuan liar orangutan. Ini headline-nya. Orangutan merupakan salah satu delta hewan endemik di Indonesia. Populasi orangutan kian berkurang. Bahkan dalam 20 tahun terakhir, populasi orangutan di Kalimantan telah berkurang hingga 50%. Penyebab lainnya adalah berkurangnya populasi orangutan diantaranya akibat praktik perburuan dan pembalakan liar. Seperti yang baru terjadi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, seekor orangutan dibantai oleh karyawan sebuah perkebunan sawit. Pembantaian orangutan ini pun sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Tak hanya itu, sebelumnya juga terjadi Palangkaraya, Kalimantan. Oke. Jadi tadi intinya tentang apa di berita ini? Pemburuan. Ya. Ibu mau tanya sama Aska. Oke, Aska. Jadi di sini topiknya terkait dengan orangutan. Ya. Bagaimana dengan jumlah orangutan sekarang yang ada di Indonesia? Dari yang ada di video ini. Jumlah orangutan di Indonesia sekarang bagaimana? Berkurang. Tadi disampaikan di situ ya. Berkurang dalam waktu 20 tahun terakhir. Ya. Berkurangnya hampir 50%. Berarti kan lumayan ya. Lumayan banyak berkurangnya. Nah, otomatis ini menjadi perhatian untuk kita semua karena orangutan ini merupakan satwa endemik yang memang ada di Indonesia. Terkhususnya dia ini habitatnya ada di Kalimantan. Sebetulnya bukan hanya di Kalimantan aja, ada juga orangutan Sumatera, ya. Nah, sekarang waktunya untuk kerja kelompok. Jadi Ibu harap di sini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Oke, kelompok yang biasa kita pakai ya. Ada 5 berarti. Nah, di sini nanti tulis nama kelompoknya, berarti kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan ya. Terus tulis juga nama anggotanya. Di sini ada QR yang harus kalian scan. Kalian bisa scan-nya di Google Chrome juga bisa, ya. Terus nanti kalian tinggal baca di sini ada aturan dari diskusi kelompoknya bagaimana, oke? Dan Ibu sampaikan kembali, Ibu harap kalian bisa aktif dalam berdiskusi ke kelompok. Bukan cuma jadi siswa yang cuma numpang kasih nama duduk.
ya. Jadi Bu harap kalian bisa bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Karena nanti akan Ibu nilai baik secara individu maupun kelompoknya. Lalu sehabis ini berarti kalian nanti harus mempresentasikan di depan. Ya, yang presentasi siapa? Semua anggota kelompoknya. Dan seperti biasa nanti akan ada tanya jawab. Oke. Ibu kasih waktu 30 menitan ke depan untuk kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Yang terakhir itu kalian diminta untuk membuat bentuk jaring-jaring makanan yang memang kira-kira terdapat di hutan. Ya. Mana? Iya. Yang kamu buatnya tadi berapa? Itunya, rantai makanannya. Satu. Oh, satu. Ikan, terus itu, terus gitu doang. Iya kan, jaring-jaring makanan itu kumpulan dari beberapa rantai makanan yang dijadikan satu. Udah. Ibu mulai dari nomor terbesar, ya, berarti kelompoknya Ratih. Ayo, kelompoknya Ratih. Harus kencang ya suaranya ya, jangan malu-malu karena nanti akan Ibu nilai. Oh ya. Ayo. Oke, ayo. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai interaksi dalam komponen ekosistem. Pertanyaan yang pertama yaitu dari pengamatan video tersebut bagaimana pengaruh kepunahan populasi orangutan terhadap keseimbangan ekosistem hutan dan mengapa demikian? Jawabannya, orangutan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan yang tentunya berperan penting dalam kehidupan manusia. Selain berperan dalam membantu penyebaran benih buah-buahan dan tumbuhan, orangutan membantu ekosistem hutan yang baik sebagai syarat hidupnya. Mereka tidak hanya berlaku sebagai penyebar benih, tetapi juga dengan membuat sarang di pepohonan, orangutan membuka celah agar sinar matahari dapat masuk melewati hutan tropis yang lebat. Dari permasalahan tersebut, langkah apa yang perlu kita lakukan untuk keseimbangan ekosistem hutan tersebut? 1. Penanaman hutan kembali. 2. Melarang penebang hutan sembarangan. 3. Menerapkan sistem tebang pilih. 4. Memberikan sanksi berat bagi perusak hutan. Yang ketiga, buatlah jaring-jaring makanan untuk menggambarkan keseimbangan dalam ekosistem hutan. 1. Daun dimakan burung kecil dimakan rubah. Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan rubah. Buah dimakan kelinci, kelinci dimakan rubah. Rumput dimakan burung kecil dimakan rubah. Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, dibuka sesi untuk pertanyaan. Ya. Ibu batasi ya. Untuk 2 penanya aja. Sekarang berapa total populasi orangutan di Indonesia? Ada orang yang ngitung. Kan orangutan makin lama makin turun. Selama 20 tahun terakhir itu turunnya berapa persen? 50%. Ada yang nanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Oke, JJ. Di presentasi
presentasi kalian kan menyebutkan tentang akan mendapatkan sanksi berat bagi yang melakukan pemburuan tentang hutan kayak perusakan terhadap hutan. Sanksi berat itu apa aja? Setahu Rati itu pidana paling lama 2 tahun, terus kena denda hingga miliaran-miliaran. Sudah jelas dengan jawabannya? Oke. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cukup seru tadi diskusi kelompoknya. Ibu lihat kalian begitu excited ya untuk mengajukan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, Ibu acungkan 2 jempol untuk kalian semua. Oke, dari hasil pemaparan kalian semua tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa memang orangutan itu sebetulnya dia bukan satwa yang biasa ya. Dia satwa yang spesial, di mana dia itu banyak pengaruhnya bagi lingkungannya atau habitatnya, ya. Di samping dia itu ya seorang satwa ya kan, binatang gitu kan ya, tapi dia bisa membantu dalam penyebaran benih, ya kan, benih tumbuhan atau buah-buahan yang dia makan. Dia termasuk ke dalam binatang atau hewan yang omnivora karena dia memakan tumbuhan, buah, tapi dia juga memakan beberapa macam serangga, ya. Oke. Nah, dari dia mengkonsumsi buah, terus karena dia itu termasuk ke dalam jenis hewan yang dia itu sukanya di atas pohon hidupnya, ya. Dia itu sukanya lompat atau bergelantung atau memanjat ke pohon lain, dimana di hutan hujan itu kan dia pohonnya tinggi-tinggi kan ya. Nah, terus dia juga termasuk hewan yang dia itu jangkauan untuk beraktivitasnya tuh luas. Jadi di situ juga otomatis tanamannya itu ya bisa disebar di semua kawasan hutan, ya. Terus tadi juga ada yang menyinggung bahwa orangutan ini bisa membuat cahaya itu masuk ke dalam kawasan ekosistemnya, ya, dimana hutan hujan itu lebat, gelap. Nah, dengan dia bergelantung di atas pohon, otomatis nanti akan ada celah agak bisa masuk cahaya itu ke dalam kawasannya. Sebetulnya ada lagi manfaat dari orangutan itu. Dia itu bisa membantu yang namanya pengaruh terhadap iklim, ya, dimana kan hutan itu kan paru-paru dunia ya. Oke, paru-paru bumi, ya kan. Nah, di sini kalau misalkan hutan itu kondisinya baik, tanamannya juga ya istilahnya ya baik, hijau gitu kan ya, otomatis dia bisa menyerap yang namanya emisi dari karbon yang memang ada di lingkungannya. Oke, dan itu bisa membuat udara di sekitar kita juga menjadi lebih sehat, dan otomatis dia bisa mengurangi yang namanya dampak dari pemanasan global. Itu dia. Jadi dia pengaruhnya bukan hanya untuk lingkungannya saja, tapi secara global dia juga ikut berperan aktif, ya, dari yang namanya orangutan ini. Oke? Oh ya, Ibu mau kasih ini ke kalian. Ya. Ini ada QR, ya. Jadi kalian silahkan buka. Di sini ada post-test, di mana post-test ini merupakan lembar individu. Kalau tadi kan lembar kelompok. Nah, di sini ada lembar individu. Jadi Ibu hari ini ingin dapat 2 nilai dari kalian. Yang pertama nilai kelompok dan juga nilai dari individu kalian. Oke, silahkan diakses untuk pengerjaannya. Ibu kasih waktu 5 menit karena pertanyaannya hanya beberapa soal. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Bisa nggak Ibnu diaksesnya? Bisa, oke.
Oke, waktunya sudah hampir selesai. Ya. Oke, jadi pembelajaran kita kali ini itu dari awal sampai akhir tadi berkaitan dengan bentuk-bentuk interaksi. Gimana? Apakah kalian paham dengan apa yang tadi sudah kita pelajari dari awal sampai akhir? Oke, lumayan. Tadi kata Adelin. Terus bagaimana Adelin? Untuk yang presentasinya tadi, kira-kira? Adelin kurang puas kayaknya dia. Oke, dengan hasil presentasinya bagaimana? Sudah paham terkait dengan permasalahan orang hutan? Perannya apa? Ya, oke. Nah, kira-kira ada kesulitan nggak terkait dengan yang sudah kita pelajari hari ini? Mungkin dari proses pencarian jawabannya, ya, atau mungkin terkait dengan jawaban yang kalian tanya tadi, terus teman kalian menjawabnya kurang puas dengan apa yang kalian harapkan. Pak ada? Cukup? Cukup, oke. Baik, kalau memang sudah cukup, Ibu harap semuanya sudah bisa mendapatkan apa yang memang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi ya. Ya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas terkait dengan pencemaran lingkungan ya. Itu adalah proyek materi kita selanjutnya. Ibu sudahi untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya, keaktifannya ya. Oke, kalian boleh rapihkan buku-bukunya karena kalian habis ini langsung pulang kan ya? Oke, silakan dirapihkan sebelum kita tutup dengan doa. Ya. Oh ya, ininya Ibu mau minta lagi sayang. Sini sayang. Oke. Biar tidak ada sampah. Ya, sudah? Kalau sudah, Zahra boleh pimpin doanya untuk kita tutup pembelajaran hari ini. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Ibu izin untuk keluar, jangan lupa untuk dibersihkan dulu ruang belajarnya ya. Oke, thank you. Assalamualaikum. Ya.